Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami ada di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Ya Bapa, kami mau terus diubah. Di sisa umur hidup kami mau terus dibaharui, karena kami rindu di ujung kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap menyadari bahwa sebagai orang percaya, kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Hanya ada satu pilihan. Jika kita mau kehidupan kita ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, kita hanya memiliki satu pilihan. Apa itu? Kita harus dan wajib hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini yang firman Tuhan katakan. Filipi pasal 2, kalau kita membaca ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, tentu untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, itu tidak gampang, itu tidak mudah, tetapi ini kewajiban. Artinya kita tidak punya pilihan yang lain selain kita harus memaksa diri kita untuk setiap saat belajar berpikir, belajar berkata-kata, belajar bertindak. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita harus menguasai hati dan pikiran kita supaya semua yang kita lakukan itu benar-benar presisi, artinya tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Jika tidak, perhatikan ini, jika tidak, maka kehidupan kekristenan kita itu meleset. Atau dengan kata lain, hidup kekristenan kita itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saudaraku, sekali lagi saya tekankan, ini kewajiban. Ini tidak boleh tidak dilakukan. Kita harus berjuang untuk hidup benar-benar sepikiran, seperasaan dengan Allah. Kenapa ini harus? Kenapa ini wajib? Karena kalau kita tidak mau berusaha untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang sama dengan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, semua itu pasti tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Padahal seharusnya kita semua sadar bahwa yang terpenting di dalam kehidupan kita saat ini, yang terutama di dalam kehidupan kita saat ini, yaitu ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, kehidupan kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, itu yang paling penting. Tetapi bagaimana mungkin kehidupan kita bisa ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga kalau di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, di dalam setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak berusaha, kita tidak belajar untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus.
Kalau ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya harus katakan dengan jujur, kita tidak bisa bermimpi untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Kenapa? Ya karena kita tidak serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus itu serupa di dalam pikiran, serupa di dalam perasaan, serupa di dalam setiap tindakan hidup. Apapun yang kita lakukan harus benar-benar serupa dengan Kristus. Supaya apa? Supaya selama kita masih hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan, semuanya itu memuliakan Allah Bapa di sorga, menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, saudaraku. Jadi perjuangan hidup kita yang terberat di dalam kehidupan ini adalah perjuangan untuk menjadi pribadi yang benar-benar serupa dengan Yesus. Saudaraku, kalau kita tidak berjuang untuk satu hal ini, maka kita tidak akan pernah berubah. Padahal yang firman Tuhan katakan, kita harus berubah. Firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan kita harus sadar perubahan itu harus terjadi di dalam setiap hari hidup yang kita jalani. Pada renungan kemarin saya sudah katakan, setiap hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita bisa berjuang untuk berubah. Kalau kita tidak mau berubah, kita tidak bisa mencapai kesempurnaan hidup. Kalau kita tidak mau berubah, sampai di ujung kehidupan kita pun, kita tidak akan pernah berubah. Dan ini yang menjadi bahaya atas kehidupan kita. Saudaraku, mari kita sadar, ketika hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kita harus sadar, itu artinya masa hidup kita di dunia ini sudah semakin singkat. Dan ingat, keadaan itu juga membuat manusia lahiriah kita itu semakin hari semakin merosot. Tetapi kalau kita sadar bahwa sekalipun manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot karena semakin bertambah usia, hal itu tidak bisa kita tolak. Tetapi yang terpenting di dalam kehidupan kita, sekalipun manusia lahiriah kita ini semakin merosot, manusia batinnya kita ini harus terus dibaharui dari sehari ke sehari. Itulah yang firman Tuhan katakan. 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku, kalau batinnya kita ini tidak berubah, tidak dibaharui dari hari ke hari, maka kita tidak pernah bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dengan demikian, kita juga tidak akan pernah mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan ketika kita tidak mengerti akan hal itu, kita juga tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah. Padahal orang yang akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya adalah orang-orang yang sejak di dunia ini hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu? Jadi jangan bangga menjadi orang Kristen. Jangan bangga menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Allah, kalau kita sendiri tidak hidup mau mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Saudara dengar ini, orang Kristen atau orang percaya yang tidak mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, itu artinya kekristenannya palsu. Bukankah Kristen itu artinya sama seperti Kristus? Jadi mari kita periksa hidup kita, supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita memakai kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini hanya untuk mempersiapkan masa depan kehidupan kita di kekekalan dan bukan untuk yang lain. Saudaraku, hanya ada satu cara
bagaimana kita bisa hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Caranya itu adalah kita harus bersedia, tidak lagi hidup menuruti keinginan diri sendiri. Kita harus bersedia memutuskan persahabatan kita dengan dunia ini, memutuskan percintaan kita dengan dunia ini. Karena kalau hati kita masih terikat dengan percintaan dunia, masih hidup bersahabat dengan dunia ini, kita tidak akan pernah bisa mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Orang yang mau hidup sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga, atau seperti yang firman Tuhan katakan, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka ia harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidupnya. Tidak ada yang lain. Sebagai satu-satunya kesenangan hidupnya, sebagai satu-satunya kebahagiaan hidupnya. Artinya hati kita ini akan merasakan kepuasan yang luar biasa kalau kita terikat dengan Tuhan. Karena kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, berarti kita akan berjuang menjaga kesucian hati kita, kekudusan hidup kita. Ingat firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya kalau kita tidak berjuang untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Allah, maka kita juga tidak akan pernah berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita. Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, tidak ada cara lain untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Hanya ada satu cara, tinggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan hidup yang terutama di dalam kehidupan kita, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan ketika hati kita sudah tidak lagi terikat dengan dunia ini, pada akhirnya kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami harus berjuang untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan-Mu ya Allah, supaya di dalam setiap tindakan hidup kami, apapun yang kami lakukan selama kami masih hidup di dunia ini, setiap gerak kehidupan kami membuat Engkau tersenyum. Hidup kami memuliakan Engkau, menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.